Video ini buat kamu yang pernah, sedang, dan akan gagal mendapatkan yang kamu inginkan. Kata gagal memang konotasinya itu cenderung negatif ya. Kalau menurutmu piye? Saya mendapati sebagian dari kamu bercerita, berkeluh kesah, sambat bahkan miso-miso karena mengalami kegagalan. Ada yang gagal mendapatkan pekerjaan baru setelah terkena badai layoff karena pandemi. Ada juga yang pesangonnya habis begitu saja karena bisnis makanan yang dirintisnya selama pandemi ini ternyata gagal total untuk bersaing dengan kompetitor. Ada juga yang gagal terkait relasi. Ada yang gagal menikah setelah bertahun-tahun pacaran. Baru sayang-sayangnya terus ditinggal. Bahkan ada juga yang merasa bahwa dirinya itu adalah individu yang gagal dengan segala macam jatuhnya, berulang kali jatuh, tanpa ada tenaga untuk bangkit mencoba lagi. Jadi kurang lebih ada yang merasa bahwa dia itu terlahir menjadi manusia yang terus-terusan gagal. Tentu saja saya turut merasakan kekecewaan yang begitu dalam dari banyaknya kegagalan yang diceritakan. Perihal gagal, kalau menurut saya loh ya, ini menurut saya subjektif. Kalau nggak berhasil mendapatkan yang kita inginkan, itu sebenarnya ya nggak apa-apa loh. Rasa kecewa itu juga hal yang wajar kok. Bukanlah sesuatu yang sepenuhnya salah kalau kita mengalami gagal atau kecewa. Setuju nggak kamu? Jadi sebenarnya, siapa sih yang bilang dan mewajibkan bahkan kita ini harus selalu berhasil serta selalu gembira? Siapa ya kira-kira ya? Ya mungkin kita perlu menelusuri pertanyaan itu. Kita jadikan bahan permenungan. Termasuk siapa yang ngasih pola pikir yang begitu kaku bahwa hidup ini harus selalu terisi dengan berhasil sukses, dan terus seperti itu gitu. Kalau kita selalu berhasil sukses dan sama sekali nggak pernah kecewa, apa iya kita pasti akan bahagia? Bisa-bisa malah kita ini akan bosan. Kenapa? Karena kan ya terus nggak ada dinamika. Ya kan hanya terisi berhasil dan sukses. Kita mungkin juga akan merasa bising gitu. Bising karena ya berlebihan gegap gempita, berlebihan tepuk tangan, sorak-sorai kegembiraan. Jadinya malah nggak bisa lagi merasa gembira, apalagi merasakan bahagia. Saya rasa keberhasilan itu ada karena kegagalan. Kalau tidak ada kegagalan, maka keberhasilan itu tidak ada. Ya kalau berhasil terus, maka berhasil itu tidak akan kita rasakan sebagai keberhasilan. Seperti kalau bertemu terus atau adanya cuma pertemuan tanpa ada perpisahan, maka pertemuan itu tidak akan kita rasakan sebagai pertemuan. Oleh karena itu, kita malah perlu mengapresiasi atau respect terhadap kegagalan, termasuk respect sama orang yang gagal. Bentar. Loh, kok bisa? Kenapa kita perlu respect terhadap orang yang gagal? Ya, karena
kegagalannya, karena dia gagal, itu berarti kan dia memberi ruang buat orang lain berhasil. Tanpa ada yang kegagalan, maka tidak akan ada keberhasilan. Maka karena kegagalan yang dia alami, berarti memberi ruang buat orang lain buat berhasil kan? Nggak alami malah kalau kita berharap selalu berhasil. Tapi kita ini memang hidup di masyarakat yang terkondisi kaku ya. Yang menjejali kita dengan berbagai cara, bahkan lewat berbagai celah, bahwa gagal adalah sesuatu yang mengerikan, bahkan sangat mengerikan. Kita ini semacam terkondisi kaku agar takut dan panik. Dengan menginginkan harus selalu berhasil, selalu sukses. Nah, pola pikir yang harus selalu berhasil ini kok saya rasa nggak membumi gitu. Malah cenderung denial, cenderung menyangkal kenyataan hidup ini. Tentu saja jadinya kita serba cemas, nggak pernah jenak, nggak pernah jejak. Kalau mau melihat lebih dalam, di hidup ini kan kita ini nggak bisa terhindar sepenuhnya dari gagal. Hanya persoalan waktu, kita akan menemui kegagalan. Ya mungkin di satu momen kita bisa terhindar dari gagal. Tapi seiring berjalannya waktu, kita mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan mengalami kenyataan yang nggak sesuai ingin kita. Jadi selain gagal adalah sukses yang tertunda, maka kita ini juga perlu sadar bahwa sukses adalah gagal yang tertunda. Karena hanya persoalan waktu, setelah sukses, kita akan mengalami kegagalan. Ya, kita ini terpenjara dalam pola pikir kaku, sukses versus gagal. Juga untung versus rugi. Kalau kita mau belajar dari anak kecil ya, mereka itu kan begitu mudah melihat keindahan dalam berbagai hal yang menurut kita ya biasa aja gitu. Tapi kalau di mata anak kecil, hal yang biasa itu terasa begitu indah gitu. Kenapa? Karena mereka melihat semuanya tanpa terpenjara pola pikir kaku, sukses versus gagal, untung versus rugi. Kalau udah melihat segala sesuatunya hanya sebatas pertimbangan sukses versus gagal, untung versus rugi, ya mungkin seperti yang kita alami selama ini ya. Maka hal indah kita sulit merasakan keindahannya. Karena kita selalu menakar dengan pola pikir sukses versus gagal, atau kita selalu menimbang ini untungnya di mana, atau jangan-jangan ini merugikan kita. Hal indah saja kita sulit merasakan keindahannya, apalagi hal-hal sederhana. Bahkan kalau kita sangat terpenjara pola pikir kaku sukses versus gagal, bisa-bisa loh ya, semuanya bahkan kita rasa menyebalkan. Sekian video kali ini, terima kasih kamu udah nonton sampai akhir video ini. Semoga bermanfaat, semoga selaras, dan semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya.